Jangan sampai kita menjadi orang yang rugi. Dan liman adraka Ramadan falam yughfarlah. Merugilah orang, celakalah orang, jauh dari rahmat Allah. Orang yang kalau Allah pertemukan dengan bulan Ramadan, tapi Ramadan berakhir, dia tidak dapat ampunan Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ashhadu an la ilaha illallah rabbul makhluqat wa ashhadu anna sayyidana Muhammad sayyidus sadat, amma ba'du. Yang kita hormati Bapak RT beserta seluruh jajarannya, yang kita hormati Bapak Agam selaku Ketua DKM Musholla Baitur Rahman, Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada sore hari ini. Allah berikan kita banyak nikmat. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan. Sehingga dengan segala nikmat itu Allah mudahkan langkah kaki kita berkumpul di musola ini. Mudah-mudahan hadirnya kita di tempat ini membawa berkah dalam kehidupan kita hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan setiap amal ibadah kita diqabul, diterima oleh Allah dan diberikan pahala yang berlipat ganda hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita senantiasa bersalawat kepada baginda Nabi SAW beserta keluarga beliau, para sahabat beliau dan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah dan ajaran beliau. Mudah-mudahan kita yang hadir di tempat ini, anak-anak kita, istri kita, suami kita, orang tua kita, kakek nenek kita, orang-orang yang kita sayangi dan sayang sama kita, mudah-mudahan nanti di yaumil akhir diberikan syafaat oleh baginda Nabi hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sore ini kita hadir bersama di musola ini dalam rangka santunan yatim, kemudian buka bersama sekaligus mendengarkan kajian. Tidak lama, berapa waktu kira-kira Pak? 2 jam. Ada waktu sekitar 40 menit. Baik, pertama yang ingin saya sampaikan kepada kita semua adalah bahwa mari kita bersyukur. Alhamdulillah ya Allah, Engkau berikan kepada kami nikmat bisa ketemu dengan bulan Ramadan. Ini harus kita syukuri. Karena betapa banyak orang yang ingin bertemu dengan bulan Ramadan, tetapi tidak Allah kabul doanya. Kita, Allah kasih nikmat bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Berarti Allah kabulkan doa-doa kita yang lalu-lalu. Waktu bulan Rajab kita sudah mulai berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Alhamdulillah Allah kabulkan doa kita, bisa kita bertemu dengan bulan Ramadan. Kenapa kita ingin bertemu dengan bulan Ramadan? Karena bulan Ramadan itu bulan yang spesial. Bulan yang penuh dengan keberkahan. Bulan yang penuh dengan ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang berebut ingin berjumpa dengan bulan Ramadan. Kata Rasulullah, "Qad ja'akum syahrul Ramadan, syahrul mubarak."
telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Furida alaihimus siyam, bulan yang diwajibkan puasa. Tuftahu abwabul jannah wa tughlaqu abwabun nar, bulan yang dibuka pintu-pintu surga, ditutup pintu-pintu neraka. Wa tughallu maradatis sayatin, bulan yang setan-setan dibelenggu. Fihi lailah khairam min alfi sahin, bulan yang di dalamnya ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Man hurima khairaha faqad hurima, barang siapa yang diharamkan mendapatkan kebaikannya Ramadan, maka Allah haramkan dia mendapatkan kebaikan. Jadi bulan Ramadan ini bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh dengan ampunan. Kalau seandainya kita tidak bisa mendapatkan ampunan Allah di bulan ini, kita tidak bisa mendapatkan berkah Allah di bulan ini, maka jangan harap dapatkan berkah dan ampunan Allah di bulan yang lain. Maka karena itu, ketika Allah kasih kita kesempatan bertemu dengan bulan Ramadan, kita harus maksimalkan bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Sekarang sudah hari yang ke-10. Tanya diri kita, sudahkah kita maksimalkan Ramadan ini atau belum? Jangan sampai kita menjadi orang yang rugi. Dan liman adraka Ramadan falam yughfarlah. Merugilah orang, celakalah orang, jauh dari rahmat Allah orang yang kalau Allah pertemukan dengan bulan Ramadan, tapi Ramadan berakhir, dia tidak dapat ampunan Allah. Maka karena itu, mari kita maksimalkan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Tidak ada waktu untuk main-main. Jangan ada waktu yang sia-sia. Bukankah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, walaupun hadisnya dhaif, Rasulullah katakan, orang yang melakukan amalan sunnah, sholat sunnah di bulan Ramadan, pahalanya sama dengan amalan wajib di bulan yang lain. Barang siapa yang melakukan amalan wajib di bulan Ramadan, maka dia pahalanya Allah kalikan 70 kali lipat bahkan lebih. Jadi sholat asar kita di sini hari ini di bulan Ramadan, jamaah di masjid, itu pahalanya 70 kali lipat lebih baik dibandingkan dengan kita sholat di bulan-bulan selain bulan Ramadan. Maka kita harus maksimalkan. Makanya bulan Ramadan itu bulan meraup pahala. Makanya Rasulullah katakan, Sahru Ramadan sahru ummati. Bulan Ramadan itu bulannya umatku. Kan Rajab sahrullah, ya, Sya'ban sahri kata Rasulullah. Wa Ramadan sahru ummati. Rajab itu bulan Allah, Sya'ban bulanku, bulan Ramadan bulannya umatku. Bulan di mana kita bisa mendapatkan pahala yang berlipat-lipat. Maka karena itu, tidak ada waktu yang sia-sia di bulan Ramadan. Kalau ada di antara kita yang sering nongkrong, yang sering mancing, pas Ramadan stop dulu. Lebih banyak zikirnya, lebih banyak baca Al-Qur'annya, lebih banyak iktikafnya di masjid. Ibu-ibu yang biasa sering buka Facebook lama-lama, buka IG lama-lama, buka HP lama-lama, sekarang tahan dulu, Ramadan saja. Coba ganti HP-nya dengan Al-Quran. Coba ganti HP-nya dengan tasbih. Ya. Itu jauh lebih banyak pahalanya. Ingat, Ramadan itu Allah kasih ke kita agar kita mendapatkan pahala yang berlimpah. Ada sebuah hadis ya di dalam kitab Musnad Imam Ahmad bin Hanbal. Ini cerita tentang Sayyidina Talhah bin Ubaidillah. Kita tahu Sayyidina Talhah salah satu sahabat Rasulullah yang cukup terkenal. Beliau digelar dengan syahid berjalan. Jadi ketika pas perang Uhud itu, beliaulah yang melindungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai di badannya itu sangat banyak sekali sayatan-sayatan, bekas luka. Nah, Sayyidina Talhah ini
menceritakan. Apa kata beliau? Dulu ada 2 orang laki-laki di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang kepada Rasulullah. 2 laki-laki ini berbarengan datang kepada Rasulullah. Dua-duanya masuk Islam. Berarti masuk Islamnya bareng, Bu. Berarti sama-sama mulai dari nol kehidupannya. Lalu kata Sayyidina Talhah, laki-laki pertama itu lebih rajin ibadahnya dibanding laki-laki kedua. Salat sunnahnya lebih banyak, puasa sunnahnya lebih banyak, sedekahnya lebih banyak. Lalu kemudian, dua-duanya ini sahabat Rasul yang ikut sering berperang dengan Rasul. Suatu ketika dua-duanya ikut perang bareng Rasul. Qadarullah, laki-laki pertama meninggal dunia syahid di jalan Allah. Laki-laki kedua enggak. Tapi berjalannya waktu, setahun berikutnya, laki-laki kedua pun meninggal dunia juga. Tapi tidak syahid. Meninggal biasa saja. Tidak lama setelah laki-laki kedua meninggal, maka Sayyidina Talhah ini bermimpi. Di dalam mimpinya, beliau bertiga sedang antri di pintu surga. Ini mimpi. Lalu kemudian malaikat memanggil laki-laki kedua untuk masuk surga lebih dulu. Laki-laki kedua dipanggil, diantarkan masuk surga oleh malaikat. Tidak lama setelahnya, dipanggil laki-laki pertama, kemudian diantar juga ke pintu surga. Lalu kemudian 2 malaikat itu datang menemui Imam Talhah, Sayyidina Talhah. Lalu apa kata 2 malaikat itu? Kamu belum saatnya masuk surga. Tiba-tiba Sayyidina Talhah terbangun dari mimpinya. Pas salat subuh, selesai salat, beliau Sayyidina Talhah menceritakan mimpi ini kepada sahabat-sahabat. Tentunya sahabat Nabi juga kepada teman-temannya. Sehingga subuh itu agak bising selesai salat subuh. Cerita. Sahabat ini pada bingung, Bu. Kok bisa laki-laki kedua lebih dulu masuk surga daripada laki-laki pertama? Padahal laki-laki pertama itu lebih rajin ibadahnya. Bahkan dia mati syahid. Laki-laki kedua ibadahnya tidak serajin laki-laki pertama. Maka kemudian bingung mereka. Dalam kebingungannya itu akhirnya mereka para sahabat bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ditemui Rasulullah. Kemudian Sayyidina Talhah menceritakan ceritanya. Ya Rasulullah, tadi malam saya mimpi. Mimpi saya begini. Lalu kemudian Rasulullah berkata, apa salahnya laki-laki kedua lebih dulu masuk surga dari laki-laki pertama? Itu kata Rasulullah. Kaget para sahabat. Lah Rasul, ini laki-laki pertama kan lebih rajin ibadahnya. Lebih banyak ibadahnya. Laki-laki kedua, itu ibadahnya biasa saja. Dan laki-laki pertama syahid. Apa kata Rasulullah SAW? Bukankah laki-laki kedua hidup setahun lebih daripada laki-laki pertama? Dia lebih lama hidupnya 1 tahun dibanding laki-laki pertama. Bukankah laki-laki kedua ini di tahun berikutnya, setahun itu dia bertemu dengan bulan Ramadan? Bukankah dia salat tarawih? Bukankah dia puasa Ramadan di tahun berikutnya yang tidak didapatkan oleh laki-laki pertama? Coba bayangkan. Lalu Rasulullah katakan, bisa jadi dengan Ramadan itu jarak keduanya antara langit dan bumi. Kalau kita bisa memaksimalkan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, bahkan syahid pun bisa tertandingi. Kita benar-benar maksimalkan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, maka bisa pahalanya bisa menyaingi syahid.
Coba bayangkan. Makanya Ramadan ini nggak boleh sia-sia. Nggak boleh ada waktu yang terbuang percuma, nggak boleh. Makanya ada istilah 11 bulan mencari, 1 bulan full ibadah. Yang sering main catur, ya, nongkrong lama-lama, Ramadan stop dulu, Ramadan saja. Nah, ya. Ganti caturnya dengan tasbih, ganti caturnya dengan Al-Quran, ganti dengan sesuatu yang mendatangkan pahala. Nggak dilarang, tapi pas Ramadan stop dulu, biar kita bisa meraup pahala sebanyak-banyaknya. Amalan sunnah dilipat gandakan, amalan wajib dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Makanya sebagian ulama mengatakan Ramadan itu diberikan kepada kita umat Nabi Muhammad, itu tujuannya adalah untuk mendandingi amalan para umat-umat terdahulu. Umat-umat terdahulu, Pak, usianya 400 tahun, 500 tahun, ya. Ada yang 800 tahun. Nabi Nuh berdakwah 950 tahun. Nggak bisa kita menandingi amalan mereka kalau bertahun-tahun kayak gitu. Tapi kemudian Allah berikan kepada kita bulan Ramadan yang walaupun usia kita ini cuma 60-70 tahun, tapi ketika ada Ramadan kita bisa menandingi mereka. Dan Allah kasihkan kepada kita Laila khairam min alfi sahr. Satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Ini cerita tentang Lailatul Qadar ini juga bermacam-macam, Pak. Ada waktu itu ceritanya, dalam riwayat dikatakan Rasulullah itu sahabat sedih. Jadi ketika itu Rasulullah berkata, dulu di zaman Nabi Musa, ada umat Nabi Musa tidak pernah melakukan dosa sekalipun selama 80 tahun, Pak. Selama 80 tahun hidup tidak pernah melakukan dosa. Kira-kira kita bisa tidak? Kira-kira kita bisa tidak? Usia kita aja 60 tahun, 70 tahun. Dan setiap kita pasti berdosa. Maka para sahabat kaget, oh, ini nggak mungkin ini. Maka kemudian Allah kasih Lailatul Qadar. Satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan itu kira-kira 83 tahun lebih. Jadi kalau pas malam Lailatul Qadar itu ada orang tidak ngapa-ngapain, tidur aja dia, maka dia tidur selama 83 tahun. 83 tahun tidak berdosa sama sekali. Tapi coba bayangkan kalau dia ibadah pada malam itu, maka ibadahnya setara dengan 83 tahun lebih. Coba bayangkan. Pasti kita bisa dapat Lailatul Qadar. Bisa pasti kita dapat Lailatul Qadar. Kalau selama setiap malam kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hidupkan malam. Kalau setiap malam kita hidupkan malam, maka berarti satu malamnya pasti Lailatul Qadar. Iya kan? Kalau kita tidak pernah bolong tarawihnya, berarti satu malam tarawih kita itu setara dengan 83 tahun. Makanya Ramadan ini adalah bulan yang penuh dengan kita raup pahala sebanyak-banyaknya. Bulan yang penuh dengan ampunan Allah. Bulan yang penuh dengan berkahnya Allah. Maka karena itu, mari kita maksimalkan semaksimal mungkin.